Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 491. Jelita datang ke Inggris. Terakhir kali Tian Brahmai menghadiri pernikahan Adinata, dia menyelidiki Anastasia dan mengatakan bahwa dia adalah wanita nakal dan berselingkuh dengan pria lain. Kejadian ini hampir menyebabkan Adinata dan Anastasia bercerai. Setelah mengalami pengkhianatan Jelita, Adinata sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Adinata tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa? Saudaraku, kamu juga melakukannya demi kebaikanku sendiri." Adinata tahu bahwa Tian Brahma, seperti dia, telah ditipu oleh Xuan Brahma. Tian Brahma mendentingkan gelas dengan Adinata, bersulang, menunjuk Anastasia yang sedang bernyanyi, dan berkata kepada Adinata, "Anastasia adalah gadis yang baik. Dia cantik dan bernyanyi dengan indah, terutama karena dia bisa mencintaimu sepenuh hati. Kamu harus menyayanginya, tahu?" Adinata mengangguk, "Saya akan melakukannya." Anastasia menyanyikan 2 lagu berturut-turut, tetapi dia segera merasa tidak nyaman dan ingin muntah. Adinata membawanya ke kamar mandi dan kemudian membawanya kembali ke kamar untuk membiarkannya beristirahat. Di restoran, Chonghai Brahma juga bangkit dan pergi, dan Tian Brahma serta Zhong Youmei juga kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Tepat setelah Bibi Adinata juga berdiri dan pergi, Mingse Sakti berinisiatif mengejarnya. Wajahnya kemerahan dan gugup seperti anak laki-laki di akhir masa remajanya. "Nona Ye, Tuan Sakti, ada apa?" "Nona Ye, saya tidak bertemu Anda selama lebih dari 20 tahun, tetapi Anda masih sangat cantik. Bolehkah saya berbicara sedikit dengan Anda berdua saja?" Saat ini, kamar Chonghai Brahma. Setelah Adinata melihat Anastasia tertidur, dia datang ke kamar kakeknya. "Kakek." Chonghai Brahma tidak tertidur, dia menduga Adinata akan mendatanginya. Adinata bertanya, "Kakek, apa pendapatmu tentang Anastasia?" Wajah Chonghai Brahma dipenuhi dengan senyuman, "Gadis yang sangat baik, tapi aku tahu bahwa di dalam hatimu, wanita yang paling kamu cintai bukanlah dia, tapi Cynthia Yandra, kan?" Adinata menghela nafas dan berkata, "Ya, kakek, saya hanya ingin menyelesaikan misi pelatihan keluarga sesegera mungkin dan mencari tahu mengapa keluarga kami ingin menculik ayah Cynthia Yandra. Saya ingin bertemu Cynthia Yandra sesegera mungkin. Saya benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Saya menikah dengan Anastasia hanya untuk mencari tahu keberadaan Cynthia Yandra." Adinata mengaku pernah jatuh cinta pada Anastasia, namun yang paling membuatnya tak terlupakan adalah Cynthia Yandra. Di hari-hari tersulit ketika dia berada dalam kondisi paling tertekan, Cynthia Yandra lah yang menemaninya melewati hari-hari itu. Adinata bertanya, "Kakek, saya telah menyelesaikan pengalaman bisnis sekarang, apakah ada tugas pengalaman lainnya?" Chonghai Brahma berkata, "Nak, kamu baru saja kembali ke rumah. Aku akan memberitahumu tentang misinya dalam beberapa hari. Dalam beberapa hari terakhir, kamu harus membawa Anastasia ke sini dan menghabiskan waktu bersama ibumu. Aku khawatir jika aku memberimu misi, kamu akan berangkat besok." Adinata mengangguk, "Baiklah, kakek, silakan tidur lebih awal. Saya akan kembali ke kamar dulu." Keesokan paginya, Anastasia bangun dalam keadaan kabur. Adinata bangun pagi-pagi, memandang Anastasia sambil tersenyum, dan berkata, "Saudari Tianho, apakah kamu sudah bangun?" Anastasia mengusap matanya dan tampak bingung. "Hah, siapa saudara perempuan ratu?" Adinata berkata, "Kamu, nyanyianmu ternyata sangat indah." Anastasia terkejut, "Apakah saya bernyanyi tadi malam?" Anastasia jelas minum terlalu banyak dan melupakan apa yang terjadi tadi malam. Adinata tersenyum dan berkata, "Bernyanyi, burung dan jangkrik bernyanyi, dan mereka juga menyanyikan lagu Korea saat kita bernyanyi. Mereka menari sambil bernyanyi, dan kamu bahkan menarik kakekku untuk menari. Aku tidak bisa menghentikanmu melakukan striptease dan menari tiang. Istriku, aku tidak menyangka kamu memiliki sisi yang penuh gairah dan tidak terkendali." Anastasia benar-benar tercengang, tidak tahu apakah yang dikatakan Adinata itu benar atau hanya lelucon. Dia segera naik ke tempat tidur, tidak berani bertemu siapapun. "Ah, aku sangat malu, aku ingin bunuh diri, aku tidak ingin hidup lagi, aku tidak malu bertemu keluargamu lagi." Anastasia selalu menjadi wanita yang bermartabat dan sopan, tetapi ketika dia melakukan hal seperti itu untuk pertama kalinya di rumah Saktiaminya, dia hampir ingin mati. Adinata tersenyum dan menghampiri untuk menghiburmu. "Idiot, aku berbohong padamu. Kamu hanya menyanyikan 2 lagu dan tidak menari. Kamu bernyanyi dengan sangat baik. Aku bahkan membuatkan video untukmu. Apakah kamu ingin menontonnya?" "Aku tidak akan melihat, aku tidak akan melihat," teriak Anastasia sambil bersembunyi di bawah selimut.
Adinata menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa Anastasia tidak akan berani keluar menemui siapapun untuk sementara waktu. Baru pada waktu makan siang Anastasia muncul, dengan sikap yang sangat anggun, dan dia bahkan tidak minum. Sore harinya, Adinata mengajak Anastasia berkeliling kastil. Ketika mereka berdua keluar dari kastil dan mengagumi kebun yang unik, telepon Adinata berdering. Jelita. Adinata melihat layar ponsel dan menemukan bahwa panggilan itu dari Jelita. Adinata tidak mau menjawab karena suasana hati Jelita sedang buruk. Namun, Jelita terus menelepon lagi dan lagi. Adinata tidak punya pilihan selain menjawab panggilan itu. Ada apa? Adinata bertanya dengan dingin. Jelita berkata, Adinata, di mana rumahmu? Adinata, mengapa kamu menanyakan hal ini? Jelita, saya datang ke Inggris. Saya di Trafalgar Square sekarang. Saya ingin pergi ke rumah Anda. Bisakah Anda menjemput saya? Adinata terdiam beberapa saat, tapi dia tidak menyangka Jelita akan mengikutinya ke Inggris. Dia bukan istri Adinata sekarang, apa yang dia lakukan di sini? Adinata langsung menjawab, apa yang kamu pikirkan? Jelita, mengapa aku harus membawamu ke rumahku? Mohon dipahami, kamu bukan istriku sekarang, kita sudah bercerai. Adinata memang berjanji pada Jelita bahwa ketika dia datang ke Inggris, dia akan membawanya ke kastil untuk bertemu kakek Adinata. Namun, saat itulah Adinata masih mencintai Jelita. Sekarang setelah bertemu Cynthia Yandra dan Anastasia, cinta Adinata pada Jelita telah lama hilang. Jelita berkata, aku tetap pergi. Jika kamu tidak datang, aku akan menunggumu di alun-alun. Aku tidak akan pergi kemanapun. Adinata terkekeh, terserah kamu, tinggallah selama kamu mau. Jelita berkata, saya tidak datang sendirian. Saya datang ke sini bersama anak-anak kami, dan putra kami ada di sebelah saya. Jika Anda tidak mengkhawatirkan saya, Anda juga harus peduli dengan darah daging Anda sendiri, bukan? Adinata sangat marah. Jelita, anak itu masih sangat kecil. Mengapa kamu tidak merawat anak itu dengan baik di rumah dan membawanya ke luar negeri? Jelita, pokoknya, aku membawa anak itu. Aku ingin bertemu kakekmu. Datang dan jemput aku secepatnya. Saat ini, Anastasia, yang mengenakan rok bermotif bunga, melihat Adinata sedang marah dan bertanya dengan suara rendah, suamiku, ada apa? Adinata menutupi posisi penerima dan berkata kepada Anastasia, ini Jelita. Dia membawa anaknya ke Inggris. Anastasia terkejut. Adinata berkata, tidak apa-apa. Keluarga Brahma kami awalnya berencana untuk mengambil alih anak itu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Jelita datang dan mengganggu kita. Setelah berbicara dengan Anastasia, Adinata mengangkat telepon lagi dan berkata kepada Jelita, oke, tunggu di alun-alun, saya akan mengirim seseorang ke sana sekarang. Jelita sangat gembira, Adinata, saya ingin Anda mengirimkan kereta emas yang Anda dan Anastasia naiki kemarin untuk menjemput saya. Saya ingin naik kereta emas. Bab 492. Jelita datang ke Kastil Aye. Selama lebih dari 10 jam penerbangan, Jelita telah membayangkan pemandangan di mana ia akan menaiki kereta emas dan dikagumi serta dikagumi oleh warga Inggris setelah tiba di Inggris. Wanita sombong seperti dia suka berfantasi tentang adegan seperti ini. Dia merasa dengan kecantikannya, dia pasti akan menjadi topik pencarian hangat di Tiongkok. Beritahu orang-orang di internet bahwa wanita tercantik di Tiongkok bukanlah Anastasia, tetapi Jelita. Adinata dengan marah berkata, Jelita, apakah kamu gila? Saat kamu bersamaku, kamu menipuku 3 kali dan mengkhianatiku 3 kali. Kamu masih berani menemui kakekku. Kamu masih berani naik kereta emas kami? Apakah kamu layak? Adinata tidak menyangka Jelita akan begitu gila. Hal buruk yang dilakukan Jelita, jika ditempatkan di keluarga manapun, akan menjadi kejahatan yang tidak lebih buruk dari hukuman mati. Tapi Jelita berani bertemu dengan keluarga Adinata, bukankah dia takut dipukuli sampai mati oleh keluarga Brahma? Jelita berkata, sejak saya datang menemui keluarga Anda, saya secara alami sudah siap. Biarkan saja dan jemput saya. Jika Anda datang menjemput saya sebentar kemudian, putra Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu di sini. Bel, itu dia. Setelah mengatakan itu, Jelita menutup telepon terlebih dahulu. Sial, wanita jalang ini. Adinata sangat marah. Waktu yang awalnya damai untuk mengagumi bunga dan buah-buahan di kebun terganggu oleh panggilan telepon tak terduga dari Jelita. Anastasia bertanya dengan prihatin, suamiku, apa yang Jelita katakan? Adinata berkata dengan marah, wanita itu masih ingin menaiki kereta emas yang kita tumpangi tadi malam. Aku benar-benar yakin padanya. Dia terbang jauh-jauh ke Inggris hanya untuk menaiki kereta emas kita. Anastasia juga mengetahui bahwa Jelita adalah wanita yang sombong dan berkata, Jelita adalah seorang gadis yang sangat menyukai wajah dan melakukan sesuatu secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dia pasti melihat foto kita kemarin dan merasa sangat iri dan menyesal telah menceraikanmu. Lagi pula, jika kamu tidak bercerai, dialah yang akan duduk di kereta kemarin. Adinata mencibir, saya benar-benar ingin berterima kasih padanya karena telah selingkuh, jika tidak,
Anda dan saya tidak akan bisa bersama. Saat ini, Tian Brahma dan Zhong Youmei berjalan sambil berpegangan tangan. Kakak ketiga, apa yang menyebalkan? Aku mendengarmu mengumpat dari jauh. Tian Brahma berjalan mendekat sambil tersenyum. Kakak, ipar perempuan. Adinata dan Anastasia masing-masing menyapa Tian Brahma dan Zhong Youmei. Adinata berkata, ini mantan istriku jelita. Dia datang ke Inggris dengan menggendong anaknya. Dia juga berkata dia akan datang ke rumah kami dan memintaku mengemudikan kereta emas untuk menjemputnya. Tian Brahma terdiam beberapa saat. Apa? Wanita jalang itu mengkhianatimu dan mempermalukan keluarga Brahma kami, dan dia masih berani datang ke rumah kami. Beraninya kamu mengajak naik kereta emas kami? Lucu sekali, kecuali kami, keluarga Brahma. Hanya ada kurang dari 10 orang di dunia yang memenuhi syarat untuk menaiki kereta emas itu. Bagaimana dia, seorang wanita dari keluarga kelas 3 yang sembrono, punya hak untuk duduk di sini? Zhong Youmei juga tidak menyukai jelita, dan berkata, ya, Adinata, tolong abaikan dia. Adinata berkata, ya, aku pasti tidak akan membiarkan dia memasuki pintu depan rumah kita, tetapi karena dia telah membawa anak itu, aku akan membiarkan King Long mengambil alih anak itu dan memberikannya kepada kakek. Ketika Tian Brahma mendengar kata King Long, ada perubahan yang tidak terlihat pada ekspresinya. Tian Brahma adalah putra tertua, dan King Long adalah yang terkuat di antara talenta yang dilatih oleh keluarga Brahma. King Long seharusnya dipasangkan dengan Tian Brahma, tetapi Chonghai Brahma menugaskan King Long ke Adinata. Tian Brahma Dao, kakak ketiga, jangan ganggu King Long. Saya akan meminta Butler Leon pergi ke sana dan membiarkan wanita jalang itu ikut dengan saya. Terakhir kali, di Tiongkok, saya tidak ingin menimbulkan masalah, jadi saya tidak dapat membantu Anda. Karena dia mengambil inisiatif untuk datang ke keluarga Brahma kami dan dia mempermalukanmu, aku pasti akan mencari keadilan untukmu dan memberinya pelajaran. Mendengar ini, Adinata merasa sedikit simpati. Sejujurnya, meskipun Adinata membenci jelita, bagaimanapun juga, dia jatuh cinta padanya dan balas dendamnya telah selesai. Dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar mengalahkan jelita atau memberinya pelajaran. Semuanya sudah berakhir, dan Adinata tidak ingin membuang energi lagi untuk wanita ini. Kakak laki-laki, Adinata ingin berbicara, tetapi Tian Brahma mengulurkan telapak tangannya. Hei, saudara ketiga, aku tahu kamu berhati lembut, serahkan masalah ini padaku dan kakek, dan biarkan saja. Setelah mengatakan itu, Tian Brahma memanggil Butler Leon dan memintanya untuk mengemudikan Bentley lamanya untuk menjemput jelita. Setengah jam kemudian, Trafalgar Square. Jelita sedang mendorong kereta dorong dengan satu tangan dan memegang ponsel di tangan lainnya, memotret kerumunan di alun-alun. Saat ini, dia sedang memegang ponselnya dan memotret pasangan paruh baya yang sedang memberi makan merpati. Pasangan paruh baya yang berwajah Asia, pria tampan dan wanita cantik ini adalah bintang terkenal Tony Leung dan Carina Lau. Sangat menyenangkan di sini. Anda dapat bertemu selebriti kemanapun Anda pergi di alun-alun. Saya suka di sini. Saat ini, Butler Leon datang. Pelayan Leon, kamu di sini. Jelita juga sangat senang melihat Butler Leon. Nona Wibisana, kita bertemu lagi. Sebelumnya, Adinata mengatur kencan buta antara Jelita dan putra Fadi Guanjia, namun Jelita sangat marah sehingga dia langsung pergi. Jelita berkata dengan sangat sopan, pelayan Leon, kamu tampak hebat. Bagaimana kabar cucumu? Apakah kakinya sudah lebih baik? Butler Leon berkata, terima kasih atas perhatian Anda. Dia sangat baik. Silakan ikut dengan saya. Jelita mengikuti Butler Leon ke tempat parkir. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Bentley tua, bukan kereta emas mewah, wajah Jelita langsung menjadi tidak senang. Kenapa ini mobil? Aku ingin naik kereta emas. Itu sama dengan yang diambil Anastasia kemarin. Jelita menuntut. Butler Leon tersenyum, Nona Wibisana, saya menyarankan Anda untuk tidak pilih-pilih. Jika bukan karena instruksi Tuan Muda tertua, saya khawatir apapun jenis mobil yang Anda miliki, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk itu. Masuki gerbang keluarga Brahma kami. Jelita tertegun sejenak dan tidak mengerti mengapa Butler Leon mengatakan itu. Dia datang ke sini bukan hanya untuk pamar dengan kereta emas, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jadi, dia tidak berkata apa-apa lagi dan masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, kami sampai di Kastil Aye. Ya Tuhan, kastil yang sangat indah. Keluarga Adinata sebenarnya tinggal di kastil. Saat aku bertanya padanya sebelumnya, dia tidak pernah memberitahuku. Sayang, buka matamu dan lihat, ini rumah ayahmu, ini rumah kita pulang. Setelah keluar dari mobil, Jelita masuk ke kastil sambil menggendong anaknya. Saat ini, semua orang di keluarga Brahma sedang menunggunya di lobi area A. Tuan muda tertua, tuan muda ketiga, Nona Jelita dan tuan muda ada di sini. Butler Leon datang dan melaporkan. Jelita menggendong anaknya. Ketika dia melihat Chonghai Brahma, dia segera berlutut di tanah. Kakek, saya adalah cucu perempuan Wibisana Aning, Jelita.
Saya adalah menantu perempuan dari keluarga Brahma yaitu Anda dan kakek saya ditunjuk bersama. Bab 493. Pertahankan Jelita. Jelita menangis dan berlutut dengan menyedihkan di tanah dan berkata, "Kakek, Anda secara pribadi memilih saya untuk menjadi cucu ipar Anda. Anda pasti sangat menyukai saya, jadi Anda memilih saya di antara begitu banyak keluarga. Maaf, kakek, aku mengecewakanmu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan memperlakukan Adinata dengan sepenuh hati. Aku bersumpah." Jelita bukanlah orang bodoh. Dia memikirkannya dengan hati-hati. Untuk keluarga sebesar keluarga Brahma, memilih menikah dengan keluarga sebesar itu pasti melalui ribuan pilihan. Faktanya, butuh banyak usaha untuk memilihnya. Chonghai Brahma memandang Jelita. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Sebelumnya, dia hanya melihat foto dan menemukan bahwa orang aslinya jauh lebih cantik daripada foto. Meski kini Jelita telah melahirkan seorang anak, namun sosoknya tetap sempurna. Chonghai Brahma berkata, "Nak, kamu salah paham. Bukan aku yang memilihmu menjadi istri Adinata, tapi saudara kedua Adinata, Xuan Brahma." Jelita tercengang, dia mengira dia dipilih oleh Chonghai Brahma. Jelita berkata dengan cepat, "Kakak kedua sangat cerdas. Saya mendengar bahwa Anastasia juga dipilih oleh saudara laki-laki kedua. Anastasia dan saya sama-sama baik. Wanita yang dipilih oleh saudara laki-laki kedua tidak akan pernah salah." Anastasia tidak menyangka Jelita akan memujinya begitu saja. Saat ini, Tian Brahma mendengus dingin dan berkata, "Jelita, kamu hanyalah gadis biasa dari keluarga kelas 3 di kota lapis kedua di Tiongkok. Dia hanya sedikit lebih cantik, tetapi dibandingkan dengan kami keluarga, kamu sama sekali tidak benar-benar tidak layak. Adik laki-lakiku menikah dengan keluarga Wibisanamu. Butuh beberapa kali seumur hidup bagi keluarga Wibisanamu untuk mengolahnya. Tapi kamu tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Dalam 3 tahun terakhir, kamu telah membuatnya menderita tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kamu bahkan mengkhianatinya. Kamu menipu saudaraku. Kamu menyakiti saudaraku seperti ini, mempermalukan keluarga Brahma kami, dan kamu berani datang ke keluarga Brahma untuk menemui kami. Kakek, kita perlu mengambil nafas untuk saudara ketiga kita dan menghukum wanita jahat ini." Tian Brahma tampak ingin membela adik laki-lakinya, sementara Chonghai Brahma mengerutkan kening. Meskipun dia juga membenci wanita seperti Jelita, tujuan menikah adalah untuk membiarkan Adinata merasakan karakternya. Hasil seperti itu sebenarnya diharapkan oleh Chonghai Brahma. Hanya saja dia tidak menyangka Adinata begitu mencintai Jelita, yang mengakibatkan cedera serius. Chonghai Brahma memandang Adinata dan bertanya, "Adinata, bagaimana kamu ingin kami menghukum Jelita sebelum kamu melampiaskan amarahmu? Kamu bisa memberitahuku." Adinata melirik Jelita yang sedang berlutut di tanah. Bagaimanapun, pasangan itu telah jatuh cinta selama 3 tahun, dan dia tidak ingin melakukan sesuatu yang terlalu kejam. Jika dia benar-benar ingin menghukum Jelita secara fisik, dia pasti sudah melakukan ini pada Jelita sejak lama ketika dia mendengar rekaman dia dan Cakravad sedang sekamar, atau setelah mengetahui hasil penilaian. Kenyataannya, banyak pria yang membunuh istrinya karena hal semacam ini, dan Adinata tidak ingin menjadi pembunuh yang tidak peduli dengan perasaannya. Jika kalian tidak saling mencintai lagi, putus saja. Adinata memandang Chonghai Brahma dan berkata, "Saya akan mengikuti pengaturan kakek." Chonghai Brahma dapat melihat bahwa Adinata telah menghukum Jelita, dan tidak ada lagi yang bisa dibalas. Chonghai Brahma berkata, "Kamu mengkhianati cucuku karena dia tidak punya uang. Hukuman terbaik untukmu sekarang adalah penyesalan. Kamu akan hidup dalam penyesalan selama sisa hidupmu, dan kamu tidak akan pernah bahagia lagi. Jelita, anak itu tetap di sini, kamu boleh pergi." Jelita dengan cepat berkata dengan histeris, Tidak, kakek, jangan usir aku. Kamu boleh menghukumku sesukamu. Jangan usir aku, apalagi pisahkan aku dari anakku, tolong." Kata Jelita sambil menggendong anak itu dengan tangan kirinya. Tiba-tiba ia menusuk tubuh anak itu dengan kukunya, dan anak itu langsung menangis kesakitan. Jelita dengan cepat membujuk anak itu, mengguncang anak itu dan berkata, "Sayang, jangan menangis. Kakek bilang itu hanya lelucon. Kakek tidak akan memisahkan kita. Jika ibu tidak pergi, ibu dan ayah akan membesarkanmu bersama." Tidak peduli seberapa buruknya seorang wanita, dia akan selalu menjadi ibu yang baik. Jelita dan anaknya dengan cepat memenangkan beberapa suara simpati. Tian Brahma Dao, "Kakek, membiarkannya pergi seperti ini terlalu mudah baginya. Karena dia ingin tinggal di sini, kenapa tidak biarkan dia menjadi pelayan keluarga Brahma kita dan biarkan dia menjadi pegawai kebun, menyiram lantai, menyapu dan membersihkan toilet." Jelita adalah wanita yang sangat sombong. Dia selalu merasa bahwa dia adalah wanita dari kelas atas. Jika dia dibiarkan melakukan hal seperti bawahan, dia pasti akan merasa sangat terhina. Apa? Menjadi pelayan keluarga Brahma? Jelita tercengang di sana, mimpinya adalah menjadi nyonya muda keluarga Brahma. Awalnya,
Jelita merasa terhina membiarkannya kencan buta dengan cucu Butler Leon, sekarang dia memintanya untuk membersihkan rumah. Tian Brahma tersenyum dan berkata, "Apa? Apakah kamu tidak mau? Jika kamu tidak mau, tinggalkan saja anak itu dan pergi, dan kami tidak akan menghentikanmu." Jelita menggigit bibirnya, merasa sangat terhina. Dalam 3 tahun terakhir, dia berdiri tegak dan dilayani oleh orang kaya seperti Adinata. Tapi sekarang, dia diminta untuk melayani Adinata, dan bahkan Anastasia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jelita bertanya. Ini akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Tian Brahma Dao. Baiklah, aku bersedia. Jelita sebenarnya menyetujui permintaan Tian Brahma. Adinata berjalan mendekat dan berkata kepada Jelita, "Jelita, ayo pergi. Kamu sangat bangga sepanjang hidupmu. Kamu bahkan tidak bisa memasak dan mencuci pakaian. Kamu tidak bisa melakukan pekerjaan sebagai pelayan." Namun, Jelita memeluk anak itu dengan putus asa, takut Adinata akan datang dan merebutnya. "Tidak, saya tidak akan pergi. Ini adalah hukuman atas kesalahan yang saya lakukan. Bulan ini, saya akan merenungkan diri sendiri dan berbaikan atas kerugian yang kulakukan padamu. Adinata, kuharap kamu bisa memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Aku harap kamu bisa melihat bahwa aku benar-benar ingin mengubah caraku." Adinata menggelengkan kepalanya. "Jelita, apakah kamu mengubah caramu atau tidak? Itu sudah berakhir bagi kita berdua." "Tidak mungkin." Jelita benar-benar aneh. Sekarang Adinata tidak tahu bagaimana membagi 2 wanita, Anastasia dan Cynthia Yandra, dan dia masih ingin bergabung dengan mereka. Bahkan jika saudara perempuan Cynthia Yandra, Diana Yandra ditambahkan sebagai kamar ketiga, Adinata tidak akan dapat memilih Jelita lagi. Segera, Butler Leon mengajak Jelita untuk mengenal lingkungan di sini dan tanggung jawab pekerjaannya. Tian Brahma juga dipanggil ke kamarnya oleh Chong Hai Brahma. Tian Brahma berjalan di belakang Chong Hai Brahma dan bertanya sambil tersenyum, "Kakek, apakah ada yang kamu ingin aku lakukan?" Chong Hai Brahma tampak serius dan bertanya, "Xiao Tian, apa maksudmu dengan sengaja meninggalkan Jelita di rumah kita?" Senyuman Tian Brahma tiba-tiba berhenti. Tentu saja, perkataan dan perbuatan Tian Brahma tidak bisa disembunyikan dari mata Chong Hai Brahma. Baru saja, dia meminta Jelita menjadi pelayan di keluarga Brahma. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum Jelita dan melampiaskan amarahnya pada Adinata, tapi dia ingin mempertahankan Jelita. Tian Brahma berkata dengan serius, "Saya tidak tahu apakah Butler Leon telah menyebutkannya kepada Anda. Saya pikir saudara ketiga melakukannya dengan sangat buruk dalam tugas mengendalikan sinsingnya." Jelita kecil benar-benar membuatnya kehilangan akal dan melakukan hal seperti itu. Sesuatu, benar-benar hal yang impulsif. Saudara ketiga memang seperti ini. Jika dia mengetahui rahasia keluarga kita di masa depan, bagaimana saya bisa mempercayai dia untuk memikul tanggung jawab sebesar itu? Itulah mengapa aku mempertahankan Jelita. Aku ingin Jelita bisa bersama Adinata lagi dan terus mengasah karakter Adinata. Bab 494. Ibu mertua ada di sini. Biarkan Jelita dan Adinata bersama lagi. Chong Hai Brahma mengerutkan kening. Jelita memang orang yang paling cocok bagi Xiao Chen untuk mengasah karakternya. Pelatihan karakter Xiao Chen memang tidak terlalu berhasil. Namun, Jelita telah sangat menyakiti Adinata. Apakah terlalu kejam membiarkan mereka bersama lagi? Tian Brahma Dao, kakek, hanya dengan melalui pengalaman yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, Anda dapat mengembangkan karakter yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa. Sejak kecil, kamu selalu mengajarkan kami untuk berani menghadapi hal-hal yang tidak berani dihadapi oleh orang biasa. Saya dan saudara laki-laki saya yang kedua dan ketiga telah mengalami berbagai pelatihan sejak kami masih muda. Ketika kami besar nanti, kami bepergian ke berbagai tempat di seluruh dunia untuk pelatihan. Kami tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan orang tua kami. Awalnya, aku iri pada anak-anak biasa dan iri pada mereka karena bisa bersama orang tuanya setiap hari. Tetapi kemudian, setelah aku mengetahui rahasia keluarga, aku menyadari niat baik kakek. Kakek, untuk menjadikan saudara ketiga menjadi pewaris yang lebih baik dan lebih dewasa, kita harus lebih kejam padanya, agar dia bisa memikul tanggung jawab besar di masa depan. Chong Hai Brahma menghela nafas, sepertinya tidak dapat menemukan alasan untuk menyangkal Tian Brahma. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini dan biarkan aku memikirkannya. Ya, kakek. Pada saat ini, Adinata dan Anastasia berpegangan tangan, kembali ke area kebun di luar kastil untuk menikmati buah-buahan aneh. Adinata berjalan di antara pepohonan hijau dan hutan buah-buahan dan berkata, "Sayang, Jelita juga tinggal di kastil. Apakah kamu tidak bahagia?" Anastasia menggelengkan kepalanya, "Tidak,
Aku tahu kamu tidak mencintainya lagi, jadi aku tidak khawatir kamu diam-diam berkencan dengannya di belakangku, hehe. Adinata tersenyum dan berkata, aku tidak akan melakukan hal seperti ini dengannya. Istriku, mulai sekarang, jika kamu memiliki cucian kotor atau apapun yang ingin kamu lakukan, suruh saja dia melakukannya. Dia selalu merasa tidak puas denganmu dan menganggap dia lebih cantik darimu. Berdasarkan pemahamanku tentang dia, jika kamu sengaja membuatnya marah, kamu pasti akan membuatnya kesal. Anastasia mengacak-acak rambutnya, menundukkan kepalanya untuk menghindari dahan yang terkulai, dan berkata sambil tersenyum, aku bukan wanita seperti itu, dan menurutku dia masih sangat mencintaimu. Awalnya, dia mengejar Manson, dan ibuku juga sangat menyukainya. Saya yakin tidak akan lama lagi dia akan dikenali oleh keluarga kami dan menjadi istri Manson. Sejujurnya, baginya, kekayaan dan status keluarga sakti kita sudah cukup. Jika dia hanya mengejar uang dan materi, dia tidak perlu meninggalkan Emulin dan mengambil risiko datang ke sini untuk mencarimu. Dia masih sangat menyukaimu. Adinata sekali lagi memikirkan apa yang dikatakan Jelita ketika dia berlari mengejarnya di konser penyanyi itu. Adinata berkata, dia memang menyukai uang, dan dia menyukai saya. Alasan mengapa dia mau tidak mau datang ke Inggris adalah karena dia seharusnya memiliki barang-barang yang Anda miliki sekarang, dan dia tidak yakin. Anastasia mengangguk. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah ibunya, Callister. Hai ibu, Callister, putri, kamu di mana? Apakah kamu bersama Adinata? Anastasia, baiklah, Adinata dan saya sedang berjalan-jalan di kebunnya. Callister, oh, oke, baiklah. Beritahu Adinata dan minta dia mengirim kereta emasnya untuk menjemputku dan bibimu di bandara. Anastasia tercengang. Bu, apakah kamu sudah datang ke Inggris? Bukankah Adinata tidak mengizinkanmu datang? Mengapa kamu begitu tiba-tiba? Callister berkata dengan marah. Kamu bajingan, benar-benar putri yang menikah yang melemparkan air. Jika kamu menikah dengan Adinata, kamu bukan lagi putriku, kan? Bagaimana kamu bisa berbicara mewakili dia? Jika dia tidak mengizinkanku datang, tidak bisakah aku ikut? Sebagai ibumu, apa salahnya aku datang menemui mertuaku? Adinata memandang Anastasia dan bertanya, ibumu? Anastasia mengangguk dengan canggung, maaf, dia datang ke Inggris. Adinata tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah ibumu. Dia adalah ibu mertuaku. Aku tidak membiarkan dia datang sebelumnya karena aku hanya marah karena dia akan memilihkan suami baru untukmu. Sekarang bahwa dia ada di sini, biarkan dia datang. Ayo, telepon aku. Adinata cukup sopan. Meskipun dia tidak ingin berurusan dengan ibu mertuanya, dia tidak bisa terlalu kejam. Adinata mengambil telepon dan berkata, Bu. Callister berkata dengan heran, ini Adinata. Ibu datang ke Inggris untuk menemuimu. Kamu berada di bandara sekarang. Bisakah kamu mengirim seseorang untuk menjemputnya? Adinata berkata, oke, saya akan pergi ke bandara untuk menjemputmu secara pribadi. Callister berkata, hei, Adinata, jangan mengemudi. Saya ingin naik kereta emas keluarga Brahma Anda, tidak apa-apa. Adinata sedikit bingung, oke, tapi gerbongnya lebih lambat. Jauh dari bandara dan butuh waktu lama untuk menunggu. Callister tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kami kebetulan sedang bermain kartu di sini, tidak masalah jika kami menunggu 1 atau 2 jam ekstra, haha. Kamu? Adinata bertanya-tanya, bukankah Callister datang sendirian? Atau Manson juga mengikuti? Callister berkata, oh, itu bibimu. Mereka semua relatif gemuk. Berapa banyak orang yang dapat ditampung kereta emasmu? Menurutku satu saja tidak cukup. Bagaimana kalau kamu menemukan Ratu Inggris dan memintanya untuk meminjam itu satu juga, dan kita akan pergi ke sana dengan 2 gerbong emas, yang pasti akan lebih mengesankan. Adinata mulai marah. Bu, selain keluarga kerajaan Inggris, hanya bos negara-negara besar yang memenuhi syarat untuk menaiki kereta emas Ratu Inggris. Bahkan saya tidak memenuhi syarat untuk menaiki mobil itu. Hal yang sama berlaku untuk kereta emas keluarga Brahma kami. Dengan enggan aku menganggapmu sebagai anggota keluarga Brahma, jadi aku setuju untuk membiarkanmu menaikinya. Sedangkan untuk teman pokermu, mereka tidak memenuhi syarat untuk menaiki kereta emas kami. Kedua kereta emas tersebut sama-sama diproduksi di Australia dan memiliki sifat serta makna yang hampir sama. Hanya orang paling berkuasa di dunia yang memenuhi syarat untuk duduk. Namun, Callister tidak mengerti. Dia merasa karena itu milik keluarga Brahma, tidak ada yang boleh duduk di atasnya. Dia juga merasa Adinata pelit. Adinata, bukankah kita akan naik salah satu gerbongmu saja? Bibi-bibimu itu semuanya kaya dan berkuasa di negara ini, mengapa mereka tidak memenuhi syarat untuk naik? Adinata berkata, Bu, kamu sama sekali tidak mengerti arti di balik kereta emas.
Tahukah kamu berapa banyak polisi dan bahkan pasukan militer yang akan dikirim untuk perlindungan setelah kereta emas itu pergi? Teman-teman poker Anda itu hanyalah warga sipil biasa. Karena mereka, perang besar-besaran di Inggris dilancarkan. Bagaimana Anda ingin saya menjelaskannya kepada Perdana Menteri Inggris dan keluarga kerajaan? Lagi pula, kereta emas tidak diperbolehkan. Jika kamu mau, aku akan mengendarai Bentley untuk menjemputmu. Callister dengan marah berkata, siapa yang peduli dengan bentukmu? Aku tidak punya Bentley di rumah. Kamu, menantu yang tidak berguna, makan makananku, minum makananku, tinggal di rumah putriku, dan mengendarai mobil putriku di ibu kota. Tidak mengatakan apapun. Saat aku sampai di rumahmu, aku bahkan tidak bisa menggunakan kereta rusakmu. Bagaimana kamu ingin aku menjelaskannya pada bibimu? Dasar bocah, aku tidak akan ke rumahmu lagi. Kamu tidak perlu menjemputku. Bab 495. Jelita menjadi pelayan. Callister menutup telepon dengan marah. Adinata tidak berdaya dan mengembalikan telepon ke Anastasia. Dengan nada meminta maaf berkata, maaf, istriku, aku tidak marah pada ibumu, bukan karena aku tidak ingin menyetujuinya, itu benar-benar. Anastasia berkata, saya mengerti, suamiku, terlalu berlebihan bagi ibu saya untuk meminta hal ini. Begitu kereta emas diberangkatkan, pasti akan menimbulkan sensasi di berbagai tingkatan. Aku tahu keluargamu selalu sangat rendah hati. Kemarin, saat aku naik kereta emas, jalan harus ditutup dan para penjaga mengantarku. Aku sangat malu. Adinata mengangguk, dia sangat senang karena istrinya adalah orang yang bijaksana. Jika dia wanita biasa, dia akan mendapat masalah dengan suaminya dan akan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Adinata berkata, sebenarnya, kemarin adalah pertama kalinya kereta emas keluarga kami melaju ke kota Inggris. Kakek saya dan yang lainnya belum pernah mengendarai mobil itu sebelumnya. Anastasia menutup mulutnya karena terkejut, apakah kakak laki-laki dan perempuan tertua saya belum pernah duduk di kota? Adinata menggelengkan kepalanya. Anastasia tidak dapat mempercayainya, akankah kakak iparku menyalahkanku karena tidak tahu apa-apa? Apakah dia akan membenciku karena ini? Dia juga menantu dari keluarga Brahma, saat pertama kali tiba, dia menggunakan kereta emas keluarga. Sebagai menantu dari putra tertua, Zhong Yomei telah menikah dengan keluarga Brahma selama beberapa tahun tetapi tidak pernah menggunakannya. Anastasia merasa Zhong Yomei mungkin cemburu padanya karena hal ini, dan dia juga peduli dengan hubungannya dengan keluarga Brahma. Adinata tersenyum, tidak, kakak laki-laki dan perempuan iparku sangat baik padaku. Mereka tidak akan iri padamu, jangan khawatir. Saat ini, London, Bandara Heathrow. Menantu laki-laki yang tidak berguna ini, aku sangat marah. Kenapa aku berakhir dengan menantu yang pelit? Setelah menutup telepon, Callister masih memarahi Adinata. Istri yang bepergian bersamanya bertanya, Callister, ada apa? Apakah Adinata tidak nyaman menjemput kita? Sama saja jika kita sendiri yang naik taksi ke sana. Callister tersenyum canggung dan berkata, maaf telah membuatmu tertawa. Adinata, menantu ini, benar-benar keterlaluan. Aku akan mengantarmu ke hotel dan kita akan pergi ke kasino untuk bermain kartu. Callister membawa keempat istrinya ke kasino Crockfords yang berusia 192 tahun di Inggris dan memainkan punto banco North American Baccarat. Menantu laki-laki yang tidak berguna, menantu yang pelit. Adinata, aku akan kehilangan 10 juta pound di sini malam ini. Aku ingin kamu membayar untukku. Callister berpikir dalam hati, keluarga Adinata sangat berkuasa di Inggris. Jadi di sini dia bisa kehilangan uang sesuka dia tanpa rasa khawatir. Oleh karena itu, Callister bermain lebih santai dan fokus untuk kehilangan uang. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia, yang hanya berpikir untuk kehilangan uang, akan menghasilkan uang lagi dan lagi. Oh, Callister, kamu sangat beruntung hari ini. Berapa penghasilanmu? Pasti 1 juta pound, kan? Callister tertawa dan berkata, saya sudah mendapatkan 2 juta pound. Ya Tuhan, apakah kamu mencoba menghasilkan 100 juta yuan malam ini? Bukankah ini gila? Kebetulan saat ini, Anastasia menelepon. Hei, Bu, kamu di mana? Adinata dan aku pergi untuk menjemputmu. Ibu Adinata tahu kamu akan datang dan sangat ingin bertemu denganmu. Dia menunggumu makan malam bersamanya di malam hari, kata Su Anastasia. Callister mendengus dingin. Bolehkah anggota keluarga Brahma menemuiku jika mereka mau? Jika mereka sangat ingin bertemu denganku, mengapa mereka tidak datang saat mereka menikah? Aku tidak senggang. Aku sedang berjudi. Aku tidak bisa pergi ke sana malam ini. Kita lihat saja apa yang terjadi besok. Ketika Anastasia mendengar bahwa Callister sedang berjudi, dia tahu bahwa ibunya kecanduan bermain kartu, jadi dia memperingatkannya, Bu, mainkan saja sedikit lebih kecil untuk hiburan, tapi jangan kalah terlalu banyak. Callister berkata, apa yang kamu bicarakan? Tahukah kamu berapa banyak uang yang telah saya hasilkan dalam beberapa jam ini? Hampir 20 juta yuan. Ibumu dan saya akan mengirimkannya malam ini, hahaha. Anastasia jarang melihat Callister begitu bahagia, mengetahui bahwa ibunya sangat bahagia bahkan kereta emas pun tidak dapat menepinya.
Oke, sekarang kamu sudah menghasilkan uang, luangkan waktumu dan bermainlah. Aku akan menemuimu lagi besok pagi. Setelah menutup telepon, Anastasia berkata kepada Adinata, ibu tidak akan datang untuk makan malam-malam ini. Dia sedang bermain kartu di kasino. Adinata mengangguk, kasino yang mana? Apapun yang hilang adalah milikku, dan aku akan meminta seseorang membayarnya. Anastasia tersenyum, tidak perlu, dia beruntung hari ini dan menghasilkan 20 juta. Adinata kaget, mungkinkah ibu mertuanya adalah penerus dewa penjudi? Segera, tiba waktunya makan malam. Keluarga Brahma tidak memiliki kebutuhan yang tinggi untuk sarapan dan makan siang. Makan malam adalah waktu makan yang paling penting dan makanan yang paling mewah. Setiap orang di keluarga harus datang untuk makan. Di meja makan, ada meja besar lainnya yang berisi masakan Manchu dan Cina, termasuk makanan Barat, Cina, dan Jepang. Saat ini, selain para pelayan, ada satu orang lagi yang bertugas menyajikan makanan, Jelita. Jelita mengenakan pakaian pelayan yang merupakan pakaian para pelayan keluarga Brahma, karena keluarga Brahma memiliki hubungan yang baik dengan Chanel. Maka pakaian pelayan tersebut juga didesain dan dibuat oleh desainer ternama Chanel. Awalnya, ini adalah pakaian pelayan biasa. Namun, setelah Jelita memakainya, dua pria dewasa, Tian Brahma dan Adinata, tercengang saat melihatnya. Ya Tuhan, pakaian pelayan keluarga Brahma kami ternyata sangat menggoda. Jelita mengenakan celemek putih kecil di bagian atas tubuhnya, dan pita putih yang diikatkan di pinggang rampingnya membuat orang ingin melepaskannya. Tubuh bagian bawah adalah rok hitam, roknya tidak panjang atau pendek, yang dengan sempurna memamerkan kaki putih panjang Jelita. Selain itu, Jelita memiliki temperamen yang murni dan menyenangkan, mengenakan pakaian pelayan ini benar-benar mengancam nyawa. Tian Brahma tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Adinata tidak menelan ludahnya saat menghadapi mantan istrinya, namun ia teringat beberapa adegan hiburan di antara mereka berdua sebelumnya. Saat masih menjadi suami istri, Jelita pernah mengenakan pakaian pembantu serupa setelah menikah lagi. Mata menawan Jelita sehalus sutra, dan dia akan menatap Adinata dengan bibir mengerucut dari waktu ke waktu, seolah dia ingin mengingatkan Adinata untuk mengingat pemandangan indah antara mereka berdua di masa lalu. Wanita ini sangat mematikan. Hati Adinata tiba-tiba melonjak saat dia melihat ke arah Jelita, wanita yang telah berselingkuh dan mengkhianatinya. Awalnya aku mengira aku akan merasa ingin muntah saat melihat Jelita di masa depan, tapi aku tidak menyangka pesona wanita ini akan mencapai level ini. Jelita sangat cantik, kakak kedua benar-benar bajingan. Merasa masih belum bisa sepenuhnya melupakan dan membenci Jelita, Adinata sekali lagi menyalahkan Xuan Brahma karena menjadi perantara hubungan jahat ini. Tuan muda ketiga, nyonya muda ketiga, ini osmanthus kukus beraroma manis dan ikan yang khusus disiapkan oleh dapur untuk Anda. Artinya saling membantu. Jelita mengenakan seragam pelayan dan membawakan piring itu untuk Adinata. Adinata sekali lagi mencium aroma parfum familiar yang dia cium selama 3 tahun. Ya, Adinata mengangguk ringan. Namun, Jelita berdiri diam dan bertanya pada Adinata dengan mata menawan, Tuan, apakah Anda puas dengan pelayanan saya?